Mengapa Pertamax 92 akhirnya naik? Harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax 92 dan Pertamax Green naik mulai Rabu 10 Juni 2026. Harga Pertamax menjadi 16.250 per liter dari sebelumnya 12.300 per liter. Adapun Pertamax Green 95 naik dari 12.900 menjadi 17.000 per liter. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, Pertamina Patraniaga mengumumkan kenaikan itu pada Selasa 9 Juni malam. Dua jenis BBM ini termasuk kategori non-subsidi, alias pemerintah tidak memberikan bantuan dana dari APBN guna memotong harga jual produk ini. Sebelumnya, pengamat mengkhawatirkan kenaikan BBM non-subsidi ini bakal membuat warga menengah dan menengah atas turun kelas. Mereka juga khawatir dalam waktu dekat bakal terjadi perpindahan besar-besaran dari pembelian barang non-subsidi ke subsidi yang efeknya bisa memicu kelangkaan jika situasinya berkepanjangan. Kenaikan harga tersebut juga diprediksi akan memberikan dampak pada angka inflasi nasional, mengingat porsi penggunaan Pertamax 92 sudah mencapai hampir 40% dari total konsumsi BBM. Kedua, Direktur Riset Bright Institute Muhammad Andri Perdana mengatakan masyarakat calon kelas menengah dan menengah atas adalah kelompok yang paling terbebani dari kenaikan harga BBM non-subsidi ini. Sebab kelompok masyarakat yang disebutnya berpenghasilan setara upah minimum provinsi atau UMP ini tidak cukup miskin untuk mengakses BBM yang bersubsidi, tapi di sisi lain tidak bisa dibilang kaya untuk menikmati BBM non-subsidi. Ketiga, itu mengapa, kata Andri, mereka disebut kelas menengah vulnerable atau rentan. Di tengah kenaikan drastis harga BBM non-subsidi ini, Andri memperkirakan warga calon kelas menengah dan menengah atas tersebut akan mencari akal untuk bertahan hidup, yakni berbondong-bondong pindah dari yang sebelumnya tidak membeli barang-barang non-subsidi, akhirnya memilih ke produk subsidi. Jika situasinya seperti itu dan berkepanjangan, maka bisa memicu kelangkaan BBM bersubsidi, kata Andri. Ujungnya, kenaikan belanja subsidi tersebut bakal mendorong pemerintah untuk menekan atau mengurangi stok barang-barang subsidi. Yang paling sering menjadi playbooknya pemerintah adalah ketika ingin mengurangi beban subsidi, barang yang disubsidi akan berkurang, jadi walaupun harga tidak naik, tapi barangnya jadi langka, kata Andri. Keempat, pengamat ekonomi energi Fahmi Radi menilai kenaikan harga Pertamax dari 12.300 menjadi 16.250 per liter menunjukkan pemerintah telah mengambil langkah realistis untuk mengurangi beban pengeluaran APBN dalam pembayaran kompensasi energi. Setelah ditahan selama 3 bulan, pemerintah akhirnya menaikkan harga Pertamax dari 12.300 menjadi 16.250 per liter. Menurut dia, kebijakan tersebut juga menyebabkan disparitas harga antara Pertamax dan Pertalite semakin lebar. Dengan kenaikan harga tersebut, disparitas harga antara Pertamax dengan Pertalite semakin menganga, yaitu 6.250 per liter, katanya. Fahmi mengingatkan, selisih harga yang cukup besar berpotensi mendorong perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite dan justru menambah beban subsidi pemerintah. Perbedaan harga sebesar itu berpotensi memicu konsumen Pertamax berbondong-bondong migrasi ke Pertalite. Dampaknya beban APBN untuk subsidi BBM semakin membengkak. Kalau migrasi terjadi besar-besaran, tujuan mengurangi beban APBN tidak akan tercapai, katanya. Kelima, Fahmi juga menilai perpindahan konsumsi ke Pertalite akan meningkatkan kebutuhan kuota BBM bersubsidi sehingga perlu diantisipasi pemerintah. Dampak lain migrasi dari Pertamax ke Pertalite akan meningkatkan kuota Pertalite. Kalau tidak ada penambahan kuota Pertalite pasca kenaikan harga Pertamax, kelangkaan Pertalite akan terjadi hingga antrean di SPBU mengular. Kelangkaan ini bisa memicu masalah sosial yang mengganggu stabilitas negara, kata Fahmi. Nah, kita ingatkan sekali lagi kepada pemerintah, meski Pertalite dan solar tidak naik, kenaikan Pertamax 92 ini telah menyentuh konsumsi kelompok menengah yang jumlahnya lebih banyak dan berpotensi menimbulkan berbagai masalah. Lebih jauh lagi, realita ini harus membuka kesadaran kita bahwa pengelolaan BBM kita saat ini tidak sedang baik-baik saja.
BBM yang merupakan kepemilikan umum atau milkiah amah harus dikelola sepenuhnya oleh negara dan tidak diserahkan ke swasta, baik lokal maupun asing. Paham sampai di sini? Salam melek politik.